Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari di istana yang megah, Baginda Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba merasakan sakit perut. Para tabib pun dipanggil untuk segera memeriksa kondisi sang raja. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa ada angin yang berlebihan pada perut raja. Mendengar hal tersebut, raja menjadi marah dan kesal. Karena kesal, raja pun memerintahkan pengawal dan seluruh penghuni istana untuk segera menangkap dan memenjarakan angin. Namun, karena tidak ada yang tahu bagaimana caranya, seluruh pengawal istana pun hanya terdiam. Dan tidak ada yang berani menjawab titah sang raja, karena dianggap hal mustahil. Suasana kerajaan pun mendadak menjadi hening. Tiba-tiba, seorang penasihat raja mengusulkan untuk bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana cara menangkap angin. Mendengar hal tersebut, raja segera memerintahkan para pengawal untuk membawa Abu Nawas menghadap. Hari itu pun Abu Nawas langsung dibawa ke kerajaan dan menghadap Baginda. Setibanya di istana, raja langsung mengatakan tentang kondisinya yang belakangan ini sering mendapat gangguan perut. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan raja, Abu Nawas langsung menjawab, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tuturnya. Kemudian raja berkata, "Aku hanya ingin menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya saja," ujar Baginda Raja. Mendengar permintaan raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia masih bingung. Bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin? Hal tersebut lantaran angin tidak bisa dilihat. Tidak seperti air, meskipun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Abu Nawas hanya diberikan waktu selama 3 hari, dan tidak lebih. Dia kemudian pulang dengan membawa tugas dari Baginda Raja. Hal itu tidak membuatnya sedih, karena berpikir melupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan untuknya. Dia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dengan berpikir pula, ia bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin, karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Namun, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok merupakan hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Ia benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya akan takdirnya itu, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Dia bergumam dalam hati sambil berkata, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung bergegas mempersiapkan segala sesuatunya menuju istana. Setelah sampai di gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri.
Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian, botol tersebut diserahkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja menimang-nimang botol tersebut sambil bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. Raja berkata, "Aku tidak melihat apa-apa," ujarnya. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol tersebut," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya tidak jadi marah karena memang masuk akal. Bahkan Raja sempat tertawa. Abu Nawas pun selamat dari hukuman Baginda Raja. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.